Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Hartono Wijaya bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dengan kekayaan yang diraih melalui bisnis properti di Jakarta, ia memiliki gaya hidup yang berkilauan, penthouse di daerah Senayan, mobil mewah, dan segala kemewahan yang bisa dibeli uang. Namun, di balik semua itu terdapat sesuatu yang jauh lebih gelap. Seorang pria yang sangat rasis dan tidak pernah mampu menahan lidahnya untuk tidak menghina orang-orang dari suku Sunda. Hartono berumur 52 tahun dan memiliki kepribadian yang dominan dan agresif. Ia adalah tipe lelaki yang selalu merasa diri paling superior, paling pintar, dan paling berhak dalam setiap situasi. Ketika berbicara, ia senang merendahkan orang lain, terutama mereka yang berasal dari Jawa Barat. Dalam minuman, ia bahkan lebih ganas. Kebiasaannya bercerita sambil menirukan logat Sunda dengan nada mengejek membuat banyak orang merasa terganggu. Tetapi ada yang tertawa terpaksa karena takut amarahnya. Istri Hartono, Melati, sudah berkali-kali menegur suaminya atas perilakunya. Melati adalah wanita berbudaya, lembut, dan penuh belas kasihan. Ia berasal dari keluarga Jawa yang santun, dan ia sangat merasa malu dengan cara berbicara Hartono yang kasar dan menghina. Anak-anak mereka, terutama putri sulung Keisha yang baru lulus kuliah, sering menunjukkan muka malu ketika ayahnya memulai olok-olok terhadap orang Sunda. "Pak, tolong jangan bicara seperti itu. Itu tidak sopan," kata Keisha suatu hari saat makan malam keluarga. Hartono hanya tertawa kasar. "Kau tidak paham, Nak. Dunia itu keras. Orang Sunda itu lemah, mereka bodoh, mereka tidak punya ambisi. Mereka cuma bisa berbisik-bisik dan membuat masalah. Lihat saja orang-orang yang bekerja di kantor saya, mereka kurang produktif, suka bermalasan, dan selalu membuat alasan." Melati menunduk sambil terus menyendok kuahnya, berusaha menyembunyikan kegelisahan di dalam hatinya. Ia tahu bahwa perlahan-lahan, perkataan kasar Hartono akan membawa masalah besar. Namun, ia tidak tahu bahwa masalah itu lebih besar dari yang bisa dibayangkan siapapun. Awalnya, masalah Hartono dengan suku Sunda dimulai dari insiden sepele di kantornya. Hartono memiliki seorang asisten bernama Ardi, anak muda berumur 28 tahun yang berasal dari Bandung. Ardi adalah pekerja yang rajin dan tulus hati, selalu datang lebih awal dan pulang lebih malam. Namun, Hartono membencinya tanpa alasan jelas, hanya karena asal-usulnya. Suatu hari, Hartono menemukan kesalahan kecil dalam laporan yang dibuat Ardi. Bukannya mengingatkan dengan cara yang baik, Hartono malah memanggil Ardi ke ruangannya dan mulai mengunduh emosi negatifnya. "Lihat ini. Laporan sembrono. Ini yang saya maksud, orang Sunda itu tidak bisa diandalkan. Kalian memang tidak pernah bisa melakukan apapun dengan benar. Di Bandung mungkin standarnya rendah, tapi di sini kami menuntut yang terbaik," bentak Hartono sambil melemparkan folder ke meja. Ardi berdiri dengan wajah pucat, berusaha menjelaskan bahwa itu hanya kesalahan pengetikan kecil yang mudah diperbaiki. Namun, Hartono tidak mau mendengarkan. "Jangan memberi alasan. Ini adalah masalah mental kalian orang Sunda. Kalian tidak bisa berpikir logis, kalian hanya bisa bercerita dan menggerutu. Coba lihat teman satu kantormu yang dari Jakarta, mereka mana pernah membuat kesalahan seperti itu?" Kejadian itu membuat Ardi sangat terluka. Ia bukan saja merasa dirinya tidak dihargai, tetapi juga merasa identitas dan suku bangsanya dipukuli kata-kata kasar. Malam itu, Ardi menelepon ibunya di Bandung dan menangis sambil menceritakan apa yang terjadi. Ibu Ardi, Ibu Siti, adalah wanita berusia 60 tahun yang tinggal di kawasan pegunungan di dekat Lembang, Bandung. Ia adalah seorang yang dihormati di komunitasnya, bukan karena ia adalah dukun atau paranormal, tetapi karena ia tahu banyak hal tentang tradisi dan ritual lama. Ketika mendengar cerita anaknya, Siti tidak langsung marah, melainkan diam untuk beberapa saat. Ia tahu apa yang harus dilakukan. "Nak, jangan sedih," kata Ibu Siti dengan suara lembut namun dalam. "Ada orang-orang di sini yang tahu cara mengatasi orang seperti itu.
Tapi sebelum itu, coba bicarakan lagi masalahmu dengan bosmu. Jangan langsung memberitahu ibu untuk melakukan sesuatu yang besar. Mari kita coba cara biasa terlebih dahulu. Ardi mengangguk, berharap bahwa semuanya akan membaik. Namun, keadaan justru semakin memburuk. Hartono terus-menerus menghina Ardi di depan rekan-rekan kerjanya. Ia menggunakan logat Sunda untuk mengejek cara Ardi berbicara, mengatakan bahwa orang Sunda memiliki mentalitas rendah dan tidak akan pernah bisa naik ke level yang lebih tinggi. Setiap kali ada rapat, Hartono selalu menemukan cara untuk merendahkan Ardi dan membuat orang-orang lain tertawa, meskipun banyak yang merasa tidak nyaman. Beberapa minggu kemudian, Ardi memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia tidak bisa lagi menahan amarah, rasa malu, dan tekanan mental yang disebabkan oleh perkataan Hartono yang terus-menerus. Saat Ardi menyerahkan surat pengunduran diri, Hartono malah tertawa lebih keras. Lihat, ini buktinya. Orang Sunda tidak punya mental yang kuat. Setiap kali menghadapi tantangan, mereka kabur. Tidak heran kalau tidak ada orang sukses dari sana, ejek Hartono dengan suara yang cukup keras sehingga orang-orang di bagian lain kantor bisa mendengarnya. Ardi pergi tanpa berkata apa-apa. Namun, dalam hatinya, ia telah membuat keputusan untuk menceritakan semua ini kepada ibunya dan orang-orang yang bisa membantu. Ketika Ardi tiba di Bandung dan menceritakan semua detail tentang hinaan Hartono, Ibu Siti mendengarkan dengan serius. Ia meminta Ardi untuk memberikan nama lengkap Hartono, tanggal lahir, jika tahu, dan nama perusahaannya. Ardi memberikan semua informasi tersebut. "Ibu," kata Ardi dengan suara bergetar, "saya tidak ingin dia mati atau menderita. Saya hanya ingin dia mengerti kesalahannya dan berhenti menghina orang Sunda." Ibu Siti mengangguk pelan. Ia paham perasaan anaknya. Namun, ia juga tahu bahwa ada orang-orang tertentu di dunia yang tidak akan berubah sampai mereka menderita akibat dari perbuatan mereka. Hartono, menurut cerita Ardi, adalah salah satu dari mereka. Tanpa sepengetahuan Ardi, Ibu Siti mulai melakukan beberapa persiapan. Ia menemui seorang dukun bernama Pak Karman, seorang pria berusia 65 tahun yang tinggal di sebuah rumah tua di tengah hutan dekat Ciwidey. Pak Karman tidak seperti dukun yang sering ditampilkan di televisi atau diceritakan dalam gosip. Ia adalah pria yang sangat tenang, pendiam, dan hanya bekerja dengan orang-orang yang datang dengan hati yang tulus. Percakapan antara Ibu Siti dan Pak Karman berlangsung selama 3 jam. Ibu Siti menceritakan dengan detail tentang perbuatan Hartono, tentang bagaimana dia merendahkan suku Sunda, tentang bagaimana dia memperlakukan dengan kasar mereka yang dianggapnya rendah. Pak Karman mendengarkan tanpa mengganggu. "Ini bukan sekadar masalah pribadi," kata Pak Karman setelah mendengarkan semuanya. "Ini adalah kejahatan terhadap harga diri manusia, terhadap asal-usul. Saat seseorang terus-menerus merendahkan suku bangsa orang lain, mereka menciptakan energi negatif yang sangat kuat. Energi itu perlu diseimbangkan." "Apa yang Pak lakukan?" tanya Ibu Siti. "Saya akan berbicara dengan teman-teman saya. Ada beberapa orang di Banten yang lebih kuat dari saya dalam hal ini. Tapi pertama-tama, saya perlu memastikan bahwa Anda dan anakmu benar-benar tulus dalam permintaan ini. Apakah Ardi minta untuk hal ini? Atau ini adalah inisiatif Anda sendiri?" Ibu Siti jujur. "Ardi belum tahu saya berbicara dengan Anda. Tapi saya tahu anakku, dan saya tahu ini akan membuat dia merasa lebih baik. Hartono telah merusak mentalnya." Pak Karman mengangguk lambat. "Baik. Saya akan menghubungi seseorang." Beberapa hari kemudian, Pak Karman mengatur pertemuan dengan 3 orang lainnya. Mereka berasal dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Banten. Seorang dari Tasikmalaya bernama Ibu Nunung yang berusia 70 tahun, seorang dari Serang bernama Pak Hadi yang berusia 55 tahun, dan seorang dari Cilegon bernama Pak Eka yang berusia 48 tahun. Keempat orang ini bukanlah dukun murni dalam pengertian tradisional. Mereka adalah orang-orang yang memahami ilmu-ilmu lama, ritual-ritual kuno, dan cara untuk berinteraksi dengan energi spiritual yang tersebar di alam. Mereka hanya berbicara tentang pekerjaan mereka dengan orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan berhati nurani yang jujur. Pada pertemuan pertama mereka, yang diadakan di rumah Pak Karman, keempat orang ini membahas tentang kasus Hartono dengan sangat serius. "Orang seperti ini sangat berbahaya," kata Ibu Nunung dengan suara yang dalam dan berat. "Mereka bukan hanya merusak individu, mereka merusak spiritualitas komunitas. Hinaan mereka terhadap suku menciptakan luka yang dalam dan energi negatif yang tersebar." Pak Hadi menambahkan, "Saya sudah melihat banyak kasus seperti ini.
Orang-orang seperti Hartono tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar merasakan konsekuensi. Bukan sekedar dinasihati atau diperingatkan, mereka perlu merasakan. Pak Eka, yang paling diam di antara keempat orang itu, akhirnya berbicara. Saya setuju. Tapi kita harus memastikan bahwa ini bukan tentang balas dendam pribadi. Ini tentang keadilan spiritual. Kita akan melakukan ritual yang akan memastikan bahwa energi negatif yang dia ciptakan akan kembali kepadanya. Kita tidak akan membuat apapun, kita hanya akan membuka jalan agar apa yang sudah dia tanam akan ia tuai. Ketiga orang lainnya mengangguk setuju. Persiapan dimulai dengan pengumpulan informasi yang lebih detail tentang Hartono. Mereka perlu mengetahui rutinitas hariannya, tempat-tempat yang sering dikunjunginya, dan terutama, energi spiritualnya. Untuk ini, Ibu Siti meminta bantuan Ardi untuk memberikan informasi sebanyak mungkin tentang Hartono tanpa mengatakan untuk tujuan apa. Ardi memberikan informasi. Hartono selalu berangkat dari rumahnya di Senayan pada jam 6.30 pagi dan tiba di kantor sekitar jam 7.45 pagi. Ia selalu istirahat siang di restoran yang sama, sebuah kafe mewah di gedung perkantoran. Ia sering mengunjungi klub golf pada akhir pekan. Dan yang paling penting, setiap malam Hartono selalu berada di rumahnya sendiri, menghabiskan waktu dengan minum-minuman keras sambil menonton televisi. Dengan informasi ini, keempat orang mulai merancang ritual mereka. Pak Karman mengumpulkan beberapa benda yang akan mereka gunakan. Benang merah tua, kayu dari pohon yang sudah mati, tanah dari tempat yang dianggap berenergi negatif, dan beberapa herbal kering yang dikumpulkan dari hutan. Semua benda ini dimaksudkan bukan untuk membuat keajaiban, melainkan untuk menjadi sarana komunikasi dengan kekuatan spiritual yang lebih besar. Pada malam yang ditentukan, malam Jumat, karena menurut kepercayaan mereka, malam Jumat adalah waktu yang tepat untuk hal-hal spiritual, keempat orang berkumpul di sebuah tempat khusus yang mereka pilih. Sebuah bukit kecil di dekat Lembang yang jauh dari pemukiman manusia. Mereka membuat lingkaran dengan benang merah, menempatkan benda-benda ritual mereka di tengah lingkaran, dan mulai berdoa dan membaca mantra-mantra kuno yang tidak dimengerti oleh orang biasa. Ritual itu berlangsung selama 4 jam, dari tengah malam hingga fajar. Setiap orang memainkan peran mereka. Ibu Nunung membaca ayat-ayat dari tradisi lama dengan suara yang dalam. Pak Hadi menggunakan lilin dan asap untuk membersihkan energi. Pak Eka melakukan gerakan-gerakan tertentu yang dipercaya dapat mengarahkan energi, dan Pak Karman menjadi fasilitator utama yang memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Selama ritual berlangsung, beberapa hal aneh terjadi. Suara angin menjadi lebih kuat meskipun alam sekitar benar-benar tenang sebelumnya. Suara-suara yang tidak bisa dijelaskan terdengar di kejauhan. Dan ketika ritual mencapai puncaknya, Pak Eka tiba-tiba tubuhnya bergetar kuat, seolah-olah energi sangat besar mengalir melalui tubuhnya. Ibu Nunung mengatakan bahwa ini adalah tanda bahwa koneksi mereka dengan sisi lain sangat kuat. Pada akhir ritual, Pak Karman mengeluarkan sebuah boneka kecil yang dibuat dari kain putih dan telah ditulis nama Hartono di atasnya dengan tinta khusus. Boneka ini telah diproduksi selama beberapa minggu sebelumnya, dengan bahan-bahan yang dipilih dengan cermat. Mulai hari ini, kata Pak Karman dengan suara yang sangat tenang namun penuh kekuatan, energi negatif yang dia ciptakan akan kembali kepadanya. Setiap hinaan yang dia keluarkan dari mulutnya akan membuat dia menderita lebih dalam. Setiap kebanggaan yang dia simpan akan menjadi beban di bahunya. Dia akan merasakan kesakitan yang tidak bisa dijelaskan, dan dia akan perlahan-lahan menyadari bahwa itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Mereka kemudian membakar boneka tersebut di atas api yang sudah mereka siapkan. Asap dari pembakaran itu naik tinggi ke langit, dan dalam tradisi mereka, itu adalah tanda bahwa ritual telah diterima oleh kekuatan spiritual yang lebih besar. Ketika ritual selesai, keempat orang tersebut merasa lelah secara fisik tetapi ringan secara spiritual. Mereka yakin bahwa apa yang telah mereka lakukan akan membawa efek terhadap Hartono, meskipun tidak tahu kapan tepatnya. Seminggu setelah ritual dilakukan, Hartono mulai merasakan sesuatu yang aneh. Pada awalnya, ia tidak memberi perhatian khusus, hanya merasa sedikit tidak enak tidur. Namun, hal itu semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Hartono mulai mengalami mimpi yang sangat buruk setiap malam. Mimpi-mimpi itu selalu melibatkan orang-orang dengan wajah yang tidak jelas, berbisik-bisik dengan suara yang menakutkan. Dalam mimpi-mimpi itu, ia melihat dirinya sendiri sedang berbicara kasar kepada orang-orang. Tetapi setiap kali ia berbicara, suara itu keluar seperti teriak kesakitan. Hartono akan terbangun dengan tiba-tiba, berkeringat dingin, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Istri Hartono, Melati, menjadi khawatir. "Sayang, kau tidak tidur dengan tenang. Apakah ada yang mengganggu pikiranmu?"
Tanyanya, Hartono hanya menjawab dengan suara kasar, itu tidak ada urusannya denganmu. Jangan buang waktu saya dengan pertanyaan kecil seperti ini. Setelah beberapa minggu, masalah Hartono tidak hanya terbatas pada mimpi. Ia mulai mengalami nyeri yang tidak bisa dijelaskan di berbagai bagian tubuhnya. Pertama kali, nyeri itu muncul di perutnya, seperti ada yang menggigit-gigit dari dalam. Hartono pergi ke dokter, tetapi setelah berbagai pemeriksaan, dokter tidak menemukan apapun yang salah secara medis. Tekanan darah Anda tinggi, Pak. Kolesterol juga agak naik. Tapi tidak ada hal serius yang terdeteksi. Mungkin Anda memerlukan istirahat dan mengurangi stres, saran dokter. Hartono merasa sangat kesal dengan jawaban itu. Ia mengeluarkan uang besar untuk pemeriksaan kesehatan, dan dokter hanya memberitahu dia untuk istirahat. Itu tidak masuk akal, namun, rasa tidak enak itu terus berlanjut dan bahkan semakin intensif. Sekarang, nyeri itu muncul di leher, punggung, dan kepalanya. Hartono mulai mengonsumsi obat pereda nyeri dalam jumlah besar, tetapi efeknya hanya bertahan beberapa jam sebelum rasa sakitnya kembali lagi, bahkan lebih buruk. Sekitar 2 bulan setelah ritual, Hartono mengalami insiden yang sangat mengganggu di kantornya. Ia sedang mengadakan rapat dengan beberapa klien penting ketika tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mencekik lehernya. Rasanya seperti ada tangan-tangan yang tidak terlihat memaksa udara keluar dari paru-parunya. Hartono mulai tersengal-sengal, mukanya menjadi merah padam, dan dia jatuh dari kursinya sambil berusaha untuk mencari udara. Rekan-rekannya panik. Mereka memanggil ambulans, dan Hartono dibawa ke rumah sakit. Namun, ketika dokter di rumah sakit melakukan pemeriksaan, mereka tidak menemukan apapun yang aneh. Tekanan darahnya tinggi, detak jantungnya tidak teratur, tetapi tidak ada penyakit fisik yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Dokter mengatakan bahwa Hartono mungkin mengalami serangan panik atau stres severe. Hartono dirawat di rumah sakit selama 3 hari. Selama berada di sana, ia terus mengalami serangan yang sama, meskipun dokter tidak bisa menemukan penyebab fisiknya. Hartono menjadi semakin marah dan frustrasi. Ia menuntut dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi hasilnya selalu sama, tidak ada yang salah secara medis. Ketika pulang dari rumah sakit, Hartono sedikit berubah. Ia mulai merasa takut, meskipun ia berusaha menyembunyikannya di balik rasa marah. Ia tidak pernah mengaku kepada siapapun bahwa ia sedang ketakutan, tetapi Melati, istri dan anak-anaknya bisa melihat perubahan itu. Ia menjadi lebih mudah tersinggung, lebih sering melayang pikiran, dan seringkali berbicara sendiri dengan nada yang khawatir. Tidak lama setelah itu, Hartono mulai melihat hal-hal yang aneh. Mula-mula hanya bayangan-bayangan di pinggir penglihatannya, tetapi semakin lama, ia mulai melihat bentuk-bentuk yang lebih jelas. Ia melihat wajah-wajah yang pucat, mata-mata yang kosong, dan mulut-mulut yang membuka lebar tanpa suara. Ketika ia mencoba untuk melihat lebih dekat, bayangan-bayangan itu akan menghilang, seolah-olah mereka hanya ada dalam imajinasi. Namun, Hartono tahu bahwa itu bukan imajinasi. Ia tahu ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia medis modern. Suatu malam, Hartono duduk di ruang keluarganya, minum whisky seperti biasanya. Televisi menyala, tetapi ia tidak benar-benar menonton. Ia hanya memikirkan apa yang terjadi kepadanya. Setelah beberapa gelas whisky, Hartono mulai berbicara sendiri. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya. "Aku adalah orang sukses. Aku memiliki uang, mobil, rumah, aku berhak atas segalanya. Apa yang mereka inginkan dariku? Aku hanya berbicara jujur tentang mereka. Mereka memang lemah. Mereka memang tidak bisa." Tiba-tiba, Hartono mendengar suara yang sangat jelas, seolah-olah ada orang yang berdiri tepat di sebelahnya. Suara itu berbicara dengan logat Sunda yang sangat tebal, sama seperti yang ia seringkali ejek. "Hartono, mengapa Anda mengatakan hal-hal seperti itu tentang kami?" Suara itu berbisik. Hartono melompat dari kursinya, whisky yang ia pegang tumpah ke lantai. Ia mencari-cari sumber suara, tetapi rumahnya kosong selain dirinya. Melati dan anak-anak mereka sudah tidur. "Siapa di sana?" teriaknya. "Siapa? Keluar." Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Hartono, dengan tangan yang bergetar, pergi ke kamar tidurnya. Namun, ia tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring di tempat tidurnya, telinga terbuka lebar, menunggu untuk mendengar suara itu lagi. Saat itu,
Hartono baru mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang jauh melampaui pemahaman sains modern. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa takut yang sangat dalam. Setelah mengalami serangan di rumahnya, Hartono menjadi paranoid. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa fokus pada pekerjaan. Ia pergi ke berbagai dokter psikiatri dan neurologis, mencoba untuk mencari penjelasan ilmiah untuk apa yang terjadi kepadanya. Namun, semua dokter memberikan diagnosis yang sama, stres dan anxiety. Mereka meresepkan obat-obatan seperti antidepresan dan obat anti-anxiety, tetapi tidak ada yang bekerja. Melati menjadi semakin khawatir. Suaminya yang dulu selalu percaya diri sekarang berubah menjadi seseorang yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Ia meminta Hartono untuk pergi ke tempat-tempat spiritual, untuk mencari bantuan dari orang-orang yang memahami hal-hal di luar logika medis. Sayang, mengapa kau tidak pergi menemui seorang ustaz? Atau mungkin ada orang-orang tua yang tahu cara mengatasi hal seperti ini? Usul Melati dengan lembut. Hartono awalnya menolak. Aku tidak percaya pada hal-hal semacam itu. Semua itu hanyalah tahayul. Ada penjelasan ilmiah untuk semuanya. Namun, ketika kondisinya terus memburuk dan ia tidak bisa lagi tidur atau bekerja, Hartono akhirnya menyerah pada ide itu. Ia meminta Melati untuk menemukan seseorang yang bisa membantu. Melati mulai bertanya kepada teman-temannya dan keluarganya. Beberapa orang merekomendasikan kiai atau ustaz, sementara yang lain menyebutkan nama-nama orang tua yang dianggap memiliki kekuatan spiritual. Salah satu teman dekat Melati, bernama Ibu Dwi, merekomendasikan seorang pria bernama Pak Ginting yang tinggal di daerah Depok. Ibu Dwi mengatakan bahwa Pak Ginting bukanlah dukun tradisional, melainkan seseorang yang memiliki kemampuan. Tetapi ia hanya membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan memiliki hati yang jujur. Hartono dan Melati pergi menemui Pak Ginting pada suatu Sabtu pagi. Rumah Pak Ginting adalah sebuah rumah sederhana di pinggir jalan, tidak ada apapun yang istimewa tentangnya. Pak Ginting sendiri adalah seorang pria berusia 70 tahun dengan wajah yang tenang dan mata yang tajam seolah-olah bisa membaca jiwa seseorang. Ketika Hartono menceritakan apa yang sedang terjadi kepadanya, Pak Ginting hanya mendengarkan tanpa mengatakan apapun. Setelah Hartono selesai berbicara, Pak Ginting berdiam diri untuk beberapa saat yang terasa sangat lama. Anda memiliki masalah yang sangat serius, kata Pak Ginting akhirnya dengan suara yang sangat tenang. Ini bukan sekadar stres atau anxiety. Ada sesuatu yang lebih dalam di sini. Bagaimana Anda tahu? Tanya Hartono dengan panik. Apakah Anda bisa melihat sesuatu? Pak Ginting mengangguk. Ya, saya bisa melihat. Dan apa yang saya lihat bukanlah hal yang menyenangkan. Anda memiliki banyak energi negatif yang menempel pada diri Anda. Energi ini sangat kuat dan sangat berbahaya. Saya tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya yang datang dari satu sumber tunggal dengan intensitas yang begitu tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Hartono dengan suara yang gemetar. Anda tahu jawabannya? Jawab Pak Ginting dengan tenang. Pikirkan tentang apa yang telah Anda lakukan. Pikirkan tentang kata-kata yang telah Anda keluarkan. Pikirkan tentang orang-orang yang telah Anda sakiti dengan mulut Anda. Energi negatif itu datang dari mereka, dari rasa sakit mereka, dari kemarah mereka, dari kutukan mereka. Hartono merasa seperti pukulan telah mendarat di perutnya. Apa yang harus saya lakukan? Bisakah Anda menghilangkannya? Pak Ginting menggeleng. Saya tidak bisa menghilangkan apa yang datang dari keputusan Anda sendiri. Saya hanya bisa memberitahu Anda apa yang perlu Anda lakukan. Anda harus minta maaf kepada orang-orang yang telah Anda sakiti. Anda harus meminta pengampunan mereka dengan sepenuh hati. Anda harus berubah, tidak hanya dalam kata-kata tetapi dalam hati Anda. Jika Anda melakukan ini, kemungkinan energi negatif itu akan berkurang. Tetapi jika Anda tidak melakukannya, Pak Ginting tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi Hartono memahami implikasinya. Hartono keluar dari rumah Pak Ginting dengan hati yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai menyadari bahwa mungkin perkataan-perkataannya memiliki konsekuensi yang nyata, dan konsekuensi itu jauh lebih serius dari yang bisa dibayangkan. Namun, Hartono bukanlah orang yang mudah mengakui kesalahannya. Meskipun ia takut, kebanggaannya masih sangat besar. Ia tidak bisa membayangkan dirinya meminta maaf kepada orang-orang dari suku yang ia anggap rendah. Ide itu terasa lebih menyakitkan daripada rasa sakit fisik yang ia alami setiap hari. Sebaliknya, Hartono mencoba jalan lain. Ia mencari dukun-dukun lain,
Orang-orang yang mungkin mau menghilangkan kutukan itu tanpa memerlukan perubahan dalam diri Hartono. Ia menghabiskan jutaan rupiah untuk berbagai ritual dan pengobatan, tetapi tidak ada yang berhasil. Beberapa dukun yang ia temui bahkan memberitahu hal yang sama dengan yang dikatakan Pak Ginting, bahwa tidak ada jalan pintas, dan Hartono harus mengubah dirinya sendiri. Dukun lain, yang lebih tidak etis, menerima uang Hartono dan menjanjikan untuk menghilangkan kutukan. Tetapi tentu saja tidak ada yang berubah. Hartono menjadi semakin putus asa. Kondisi fisiknya terus memburuk. Ia mulai mengalami masalah kesehatan yang nyata. Tekanan darahnya sangat tinggi, ia mengalami aritmia jantung, dan ia terus-menerus merasa lelah. Beberapa kali, ia mengalami serangan yang mirip dengan serangan jantung. Meskipun dokter mengatakan bahwa jantungnya tidak memiliki masalah struktural, di rumah, Hartono menjadi lebih kasar dan lebih mudah marah. Melati dan anak-anaknya sangat ketakutan dengan perilakunya. Keisha, putri sulungnya, akhirnya tidak tahan lagi dan pindah ke rumah temannya. Anaknya yang lebih muda juga menjadi ketakutan setiap kali berada di dekat ayahnya. Melati mencoba untuk tetap kuat untuk keluarganya, tetapi hatinya sangat sedih melihat suaminya yang dulu kuat dan percaya diri berubah menjadi seseorang yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Ia terus meminta Hartono untuk meminta maaf, untuk mencari pengampunan, tetapi Hartono tidak bisa melakukannya. Kebanggaannya terlalu besar. 6 bulan setelah ritual dilakukan oleh keempat dukun dari Jawa Barat dan Banten, Hartono mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa tubuhnya semakin memburuk. Ia mulai kehilangan bobot tubuh secara signifikan. Meskipun ia masih makan, ia terus-menerus merasa tidak enak badan dan tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Kulitnya menjadi pucat, dan matanya mulai terlihat sunken. Dokter-dokter yang ia temui mulai menduga bahwa Hartono mungkin mengidap kanker atau penyakit serius lainnya. Mereka melakukan berbagai tes imaging dan tes darah, tetapi semua hasil menunjukkan bahwa tidak ada tumor atau penyakit kanker. Namun, ada beberapa penanda biologis yang tidak normal. Tingkat inflamasi dalam tubuhnya sangat tinggi. Sistem kekebalannya tampaknya sedang menyerang dirinya sendiri. Ini seperti tubuh Anda sedang berperang melawan diri sendiri, kata seorang spesialis kepada Hartono. Saya tidak pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya. Ini sangat aneh. Melati, yang disarankan oleh beberapa teman, membawa Hartono ke seorang kiai tua yang dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang spiritual dan kesehatan. Kiai itu, bernama Kiai Saiful, berusia 80 tahun dan hidup di sebuah pesantren di Bandung. Ketika Kiai Saiful melihat Hartono, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak biasa. Ia berbicara dengan Hartono selama 1 jam, menanyakan tentang kehidupannya, tentang tindakan-tindakannya, tentang kata-kata yang telah ia keluarkan. Setelah percakapan itu selesai, Kiai Saiful mengatakan kepada Melati dan Hartono, suami Anda telah membuat kesalahan yang sangat besar. Dia telah menghina dan merendahkan orang-orang berdasarkan suku mereka. Ini adalah dosa yang sangat serius dalam pandangan Allah. Energi negatif yang telah Dia ciptakan kembali kepadanya dengan sangat kuat. Satu-satunya jalan untuk Hartono adalah untuk meminta pengampunan yang tulus kepada Allah dan kepada orang-orang yang telah dia sakiti. Hartono duduk diam-diam, matanya melihat ke bawah. Untuk pertama kalinya, sepertinya ia mulai menerima kenyataan. Bagaimana jika saya tidak bisa melakukannya? Tanya Hartono dengan suara yang sangat lembah. Kiai Saiful melihat Hartono dengan mata yang penuh belas kasihan. Maka Anda akan terus menderita. Dan pada akhirnya, Anda akan mati dengan rasa sakit dan penuh penyesalan. Kata-kata Kiai Saiful itu seperti pisau yang tajam, memotong melalui semua pertahanan yang masih tersisa di dalam Hartono. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Hartono menangis. Ia menangis tanpa bisa berhenti, sementara Melati memeluknya dari belakang. Namun, meskipun Hartono telah menangis, kebanggaannya masih terlalu besar untuk mengambil langkah nyata. Ia tidak bisa memaksa dirinya untuk meminta maaf kepada Ardi atau kepada orang-orang Sunda lainnya. Dalam pikiran yang masih keras kepalanya, permintaan maaf itu terasa seperti pengakuan kekalahan, dan Hartono tidak bisa menerima itu. Sementara itu, di Bandung, keempat dukun itu terus memantau kondisi Hartono melalui cara-cara mereka sendiri yang mistis. Mereka bisa merasakan bahwa energi negatif mereka sudah mencapai Hartono dengan sangat kuat, dan bahwa tubuhnya sudah mulai rusak dari dalam. Mereka tahu bahwa akhir sudah dekat, meskipun mereka tidak tahu persis kapan itu akan terjadi. Pak Karman mengunjungi Ardi suatu hari dan mengatakan kepadanya, orang itu akan segera mendapat balasannya. Jangan khawatir lagi tentang dia. Energi alam-alam itu adil, nak. Apa yang dia tanam, dia akan panen.
Ardi merasa campur aduk mendengar ini. Di satu sisi, ia merasa lega bahwa Hartono akan mendapat apa yang layak diterimanya. Tetapi di sisi lain, ia merasa sedikit kasihan, terutama ketika Pak Karman menceritakan bahwa Hartono sekarang sedang menderita sangat banyak. "Bisakah kita tidak melanjutkan ini?" tanya Ardi dengan khawatir. "Saya tidak ingin dia mati." Pak Karman menggeleng perlahan. Itu sudah terlambat untuk menghentikannya. Energi yang telah dilepaskan tidak bisa ditarik kembali. Hanya Hartono sendiri yang bisa menyelamatkan dirinya dengan mengubah hatinya dan meminta pengampunan yang tulus. Jika dia melakukannya sekarang, mungkin dia masih bisa diselamatkan. Ardi mengangguk dengan sedih, berharap bahwa Hartono akan mencapai kesadaran itu sebelum terlambat. Namun, Hartono masih terlalu keras kepala. Meskipun kondisinya terus memburuk, ia masih belum mau mengambil langkah untuk meminta maaf. Ia masih merasa marah, masih merasa bahwa dunia tidak adil kepadanya, dan masih merasa bahwa kebanggaannya lebih penting daripada nyawa. 8 bulan setelah ritual yang dilakukan oleh keempat dukun, Hartono hanya tinggal kulit dan tulang. Beratnya turun dari 85 kg menjadi hanya 65 kg. Dia tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi berjalan jauh, dan hampir semua waktunya dihabiskan di tempat tidur. Melati telah merawatnya dengan sepenuh hati. Meskipun kadang-kadang ia harus menangis sendiri di dapur karena stres dan kesedihan yang ia rasakan. Keisha telah kembali ke rumah untuk membantu merawat ayahnya. Meskipun hubungan mereka sangat tegang, dokter-dokter yang menangani Hartono sudah menyerah. Mereka tidak bisa menemukan apapun yang salah secara medis yang bisa menerangkan penyakit Hartono. Beberapa dokter mulai menduga bahwa Hartono mungkin mengalami sesuatu yang lebih dari sekadar masalah fisik. Pada malam yang menentukan, Hartono sedang berbaring di tempat tidurnya. Napasnya sangat lemah. Melati duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya yang sudah seperti tulang. Keisha tidur di kursi di sudut ruangan, tetapi dia bangun ketika mendengar Hartono mulai berbicara. "Melati," bisik Hartono dengan suara yang sangat lemah. Aku tahu apa yang terjadi padaku." Melati menunduk lebih dekat. "Apa, sayang?" "Aku telah melakukan hal-hal yang sangat buruk. Aku telah merendahkan orang-orang, telah membuat mereka menderita. Dan sekarang aku menerima balasan itu." Keisha, yang mendengarkan, mulai menangis. Ini adalah pengakuan pertama Hartono tentang kesalahannya. "Ayah, bisakah Anda meminta pengampunan?" tanya Keisha sambil mendekat ke tempat tidur ayahnya. Hartono menggeleng perlahan. "Terlambat. Terlambat." Kemudian, dengan usaha yang sangat besar, Hartono berbicara lagi. "Ardi, tempat kerjaku, aku memperlakukannya dengan buruk. Katakanlah kepadanya, katakanlah aku minta maaf. Katakanlah aku tahu aku salah." Keisha mengangguk sambil menangis keras. "Baik, ayah. Saya akan memberitahukannya." Hartono menutup matanya. Bibirnya terus bergerak, seolah-olah dia berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Melati dan Keisha mendengarkan dengan hening. Mereka bisa mendengar Hartono berbicara tentang orang-orang yang telah dia rendahkan, tentang kata-kata kasar yang telah dia keluarkan, tentang penyesalan yang mendalam. Sekitar tengah malam, Hartono membuka matanya lagi. Matanya menatap ke arah langit, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh Melati dan Keisha. Muka Hartono berubah menjadi sangat ketakutan. "Mereka di sini?" bisik Hartono dengan panik. "Mereka datang untuk saya. Saya bisa melihat mereka. Mereka marah. Mereka sangat marah padaku." Mereka mengatakan, Hartono tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergetar dengan sangat keras. Matanya membuka lebar-lebar, menatap ke arah yang tidak ada orang. Mulutnya terbuka seolah-olah ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Melati dan Keisha langsung panik. Mereka memanggil ambulans, dan dalam waktu 20 menit, para medis tiba. Namun, ketika mereka memeriksa Hartono, mereka menyadari bahwa sudah terlambat. Hartono telah meninggal. Penyebab kematian resmi yang dicatat dalam sertifikat kematian adalah cardiac arrest dan multiple organ failure. Tetapi para dokter yang memeriksa Hartono sangat bingung. Mereka tidak bisa menemukan penjelasan yang jelas untuk mengapa jantung dan organ-organ Hartono tiba-tiba gagal berfungsi. Salah satu dokter yang menangani Hartono, Dr. Suryanto, merekam beberapa catatan pribadi tentang kasus Hartono. Kasus Hartono Wijaya sangat aneh dan tidak bisa dijelaskan dari perspektif medis modern.
Selama berbulan-bulan perawatan, saya tidak pernah menemukan penyakit fisik yang konkret yang bisa menjelaskan simptom-simptomnya. Tingkat inflamasi dalam tubuhnya sangat tinggi, tetapi tidak ada sumber infeksi yang bisa kami identifikasi. Organ-organnya secara bertahap mengalami kerusakan, tetapi tidak ada penyakit yang diketahui yang bisa menyebabkan kerusakan tersebut. Pada malam kematiannya, istri dan putrinya melaporkan bahwa pasien mengatakan hal-hal yang tidak dapat dipahami, seolah-olah dia berbicara dengan seseorang yang tidak ada di ruangan. Kemudian dia mengalami kejang dan berhenti bernapas. Dalam pengalaman saya sebagai dokter selama 30 tahun, saya belum pernah mengalami kasus yang seperti ini. Saya tidak percaya pada hal-hal supernatural, tetapi dalam hal ini, saya harus mengakui bahwa ada sesuatu yang melampaui pengetahuan medis saya. Kematian Hartono menghasilkan berita yang menarik perhatian di beberapa media. Beberapa outlet berita menulis tentang usaha bisnis yang gagal dan stres yang mengakibatkan kematian, tetapi mereka tidak tahu cerita sesungguhnya. Cerita tentang hinaan yang berubah menjadi kutukan dan kutukan yang berubah menjadi kematian, hanya Melati, Keisha, dan beberapa orang lain yang tahu cerita sebenarnya. Setelah kematian Hartono, Melati akhirnya mencari tahu tentang Ardi dan bagaimana Hartono telah memperlakukannya. Melalui usaha yang cukup, Melati berhasil menemukan kontak Ardi dan meneleponnya. Percakapan itu sangat emosional. Melati menangis sambil meminta maaf atas perbuatan suaminya. Ardi, yang pada awalnya sangat terkejut menerima panggilan tersebut, akhirnya menerima permintaan maaf tersebut dengan tulus. Keisha juga menambahkan permintaan maaf pribadi, mengatakan bahwa ia sangat merasa malu atas perilaku ayahnya. Ardi menceritakan kepada ibunya, Ibu Siti, tentang panggilan dari keluarga Hartono. Ibu Siti mendengarkan dengan diam-diam. Ketika Ardi menyelesaikan ceritanya, Ibu Siti berbicara dengan tenang. Energi alam itu adil, Nak. Hartono telah mendapat balasannya. Sekarang, istri dan putrinya harus belajar dari kesalahan yang dilakukan ayah mereka. Mereka harus belajar bahwa kata-kata itu penting, bahwa menghina orang lain berdasarkan suku atau asal-usul mereka adalah dosa yang sangat besar. Jika mereka belajar dari ini, maka kematian Hartono tidak akan sia-sia. Setelah kejadian tersebut, Keisha menjadi semakin sadar tentang masalah-masalah sosial dan diskriminasi. Ia memulai sebuah blog di mana ia menulis tentang pentingnya menghormati keragaman budaya dan menentang rasis. Beberapa posting pertamanya adalah tentang kesalahan ayahnya dan bagaimana ia telah melihat dampak dari hinaan tersebut. Melati, sementara itu, menggunakan warisan finansial yang ditinggalkan Hartono untuk membantu beberapa organisasi yang bekerja untuk melindungi hak-hak masyarakat Sunda dan kelompok-kelompok lain yang sering mendapat diskriminasi. Ardi terus bekerja, dan setelah beberapa tahun, ia mendirikan bisnis sendiri yang sangat sukses. Ia selalu mengingat apa yang terjadi dengan Hartono, dan itu memotivasi dirinya untuk selalu berperilaku dengan baik, untuk tidak pernah merendahkan orang lain, dan untuk selalu berjuang melawan diskriminasi dimanapun dia menemukannya. Ibu Siti dan keempat dukun itu, Pak Karman, Ibu Nunung, Pak Hadi, dan Pak Eka, tidak pernah berbicara banyak tentang apa yang telah mereka lakukan. Mereka hanya tahu bahwa keadilan spiritual telah dilayani, dan bahwa Hartono telah mendapat balasan untuk perbuatannya. Namun, kisah tentang Hartono tersebar melalui mulut ke mulut di antara masyarakat Sunda dan masyarakat luas. Beberapa orang menceritakan kisah itu sebagai peringatan tentang bahaya dari rasis dan diskriminasi. Beberapa orang menceritakannya sebagai bukti bahwa ada kekuatan spiritual di dunia ini yang akan memastikan keadilan. Dan beberapa orang hanya menceritakannya sebagai sebuah cerita horor yang menakutkan. Apakah itu kebetulan yang Hartono meninggal setelah melakukan perbuatan yang sangat buruk? Atau apakah itu adalah bentuk dari keadilan spiritual? Pertanyaan tersebut akan terus menjadi misteri bagi banyak orang. Namun, yang pasti adalah bahwa Hartono telah membayar harga yang sangat tinggi untuk kebangkitan dan arogansinya. Penutup, pelajaran dari kutukan kisah Hartono Wijaya adalah kisah tentang bagaimana kata-kata yang kasar dan hinaan yang bertubi-tubi dapat menciptakan energi negatif yang sangat kuat. Ini adalah cerita tentang seorang pria yang merasa dirinya superior terhadap orang lain dan tidak pernah sadar akan dampak dari tindakannya sampai sudah terlambat. Dalam masyarakat kita, ada banyak Hartono yang masih berpikir bahwa mereka berhak untuk merendahkan orang lain berdasarkan suku, agama, atau asal-usul mereka. Mereka tidak sadar bahwa setiap kata-kata yang mereka ucapkan, setiap hinaan yang mereka keluarkan, akan menciptakan riak dalam alam spiritual. Dan riak-riak itu, pada akhirnya, akan kembali kepada mereka dengan cara yang paling tidak terduga. Cerita ini bukan hanya sekadar cerita horor untuk menakut-nakuti orang. Ini adalah peringatan, sebuah ajaran tentang pentingnya menghormati kemanusiaan setiap orang,
Tanpa memandang suku atau asal-usul mereka, Hartono telah pergi, membawa penyesalan dan rasa sakitnya ke kuburan. Tetapi pelajaran dari ceritanya harus tinggal bersama kita, mengingatkan kita setiap hari tentang kekuatan dari kata-kata kami dan pentingnya untuk berbicara dengan baik dan menghormati orang lain. Ingatlah, alam itu adil. Apa yang kita tanam, itu yang akan kita panen. Dan tidak ada yang namanya hak untuk merendahkan orang lain. Hartono telah membayarnya dengan nyawanya. Semoga kita semua belajar dari kesalahannya sebelum terlambat. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.